Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dan kita memasuki kepada pembahasan al-huruf. Dan semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam thalabul ilmi, ya. Karena thalabul ilmi adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena tidak mungkin kita bisa memahami din ini kecuali dengan belajar. Silakan bisa dibuka bab al-huruf, ya. Kita masih dalam kitab yang pertama, masuk ke dalam pembahasan al-huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-huruf. Jadi ini adalah pembahasan huruf-huruf yang dibutuhkan oleh seorang faqih, ya, untuk mengetahui makna-maknanya. Jadi ini pembahasan huruf-huruf yang dibutuhkan oleh faqih dalam pembahasan huruf-huruf yang dibutuhkan oleh faqih untuk diketahui makna-maknanya. Dan disebutkan di dalam pembahasan huruf ini sebagian isim. Jadi disebutkan huruf itu hanya min bab taglib. Ya, min bab taglib itu karena keumumannya adalah huruf, maka disebut bab huruf. Padahal di dalamnya ada isim juga. Cuman karena kebanyakannya adalah huruf, maka min bab taglib, dimenangkannya huruf dari isim, maka diberikan judul al-huruf. Jadi ini huruf atau isim yang akan dibahas di dalam pembahasan ini adalah di antara beberapa huruf dan isim yang memang dibutuhkan oleh seorang faqih, ya, agar dia bisa mengetahui makna-makna huruf tersebut. Karena ini berkaitan dengan istinbat. Jadi dalam istinbat, penggalian hukum syara, seorang faqih, seorang usuli itu mengharuskan harus memiliki sejumlah pengetahuan terkait dengan makna-makna huruf dan isim agar dia mampu melakukan istinbat, penggalian hukum. Ya, makanya mu'alif ini menyebutkan bab al-huruf mengikuti kitab aslinya yaitu Jam'ul Jawami. Karena kitab Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu kan sebagaimana yang kita sebut atau yang kita bahas di awal pembahasan kitab ini adalah sebagai ringkasan dan tambahan dari kitab Jam'ul Jawaminya Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala. Jadi beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori mengikuti apa yang di kitab aslinya Jam'ul Jawami, yaitu membahas tentang pembahasan huruf. Pembahasan huruf yang pertama adalah idzan. Idzan lil jawabi wal jaza. Idzan berfungsi sebagai huruf jawab dan jaza balasan. Idzan itu termasuk amil nasab, ya, amil nasab yang menasobkan fiil mudhari. Contohnya seperti ada orang yang berkata kepada kita, sa'azuruka, aku akan berkunjung kepadamu. Terus kita jawab, idzan ukrimaka. Kalau begitu, ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Nah, maka ukrimaka itu fi'lun mudhari'un mansub. Fi'il mudhari yang dibaca nasab karena kemasukan huruf idzan. Tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Idzan itu akan menasabkan fi'il mudhari apabila memenuhi 4 syarat kurang lebih.
Syarat yang pertama adalah dia harus didahului oleh perkataan sebelumnya. Kedua, dia harus bertemu dengan fi'il mudhari' secara langsung. Ya. Ketiga, fi'il mudhari'nya haruslah bermakna mustaqbal. Ya, bermakna mustaqbal. Yang keempat, tidak ada pemisah antara idzan dengan fi'ilnya kecuali sumpah. Jadi sekali lagi, idzan itu menasobkan fi'il mudhari' apabila memenuhi syarat. Satu, ya, didahului oleh perkataan sebelumnya. Dua, idzan itu masuk ke dalam fi'il mudhari'. Tiga, fi'il mudhari'nya bermakna mustaqbal. Dan yang keempat, antara idzan dengan fi'il mudhari' itu tidak ada penghalang, tidak ada pemisah kecuali sumpah. Dalam contoh tadi, sa'azuruka, aku akan mengunjungi engkau. Idzan ukrimaka. Nah, maka idzan di sini menasobkan fi'il mudhari' ukrimaka. Kenapa? Karena yang pertama, idzan didahului oleh kalimat sa'azuruka. Kedua, idzan itu masuk ke dalam fi'il mudhari' azuruka. Ketiga, azurukanya ukrimaka. Ukrimaka di sini bermakna mustakbal, akan memuliakan engkau. Besok kan berarti mustakbal. Yang keempat, antara idzan dengan fi'il mudhari'nya tidak ada penghalang, tidak ada pemisah, maka dia menasobkan. Kalau tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, maka dia tidak menasobkan, tapi marfu. Seperti sa'azuruka idzan sa'ukrimuka, maka tetap rofa karena dipisah dengan huruf sin, sa'ukrimuka. Idzan saufa ukrimuka. Kila dikatakan daiman. Maksudnya daiman itu, idzan itu senantiasa bermakna jawab dan jaza selalu. Wakila pendapat kedua, ghaliban. Artinya secara umum idzan itu bermakna jawab dan jaza. Tapi dalam beberapa kasus idzan itu hanya huruf jawab, tidak jaza. Nah, itu yang ghaliban. Seperti contohnya ada orang berkata, uhibbuka, aku mencintai engkau. Terus kita jawab, idzan usaddiquka. Kalau begitu, aku percaya engkau. Nah, usaddiquka itu bukanlah balasan dari uhibbuk, tapi itu jawaban, sekedar jawaban. Nah, itu menurut qaul kedua yang mengatakan bahwa idzan itu secara umum ghalib, bukan selalu, tapi secara umum bermakna jawab dan jaza. Itu idzan. Wa in, kemudian adalah in, huruf in itu li syarti, berfungsi yang pertama adalah untuk syarat. Ya, syarat itu ta'liku amrin ala akhor, menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Seperti in takum akum, jika kamu berdiri aku berdiri. Berarti kita menggantungkan berdirinya saya dengan berdirinya kamu. Jadi di sini menggantungkan berdirinya saya dengan berdirinya kamu. Nah, itu namanya syarat. Ta'liku amrin alal akhor, menggantungkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Contoh dalam firman Allah Ta'ala, ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari apa yang mereka lakukan, orang-orang kafir itu, yughfar, maka akan diampuni lahum bagi mereka ma qad salaf, apa yang telah dulu mereka lakukan. Nah, di sini menggantungkan ampunan kepada mereka kepada perbuatan mereka untuk berhenti dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini in yang bermakna syarat. Walinafi, in juga bisa berfungsi untuk menafikan. Ya, ini adalah in yang menjadi saudara-saudaranya laisa atau kana wa akhwatuha. Kalau kita belajar dalam Alfiya Ibnu Malik itu kan ada yang menjadi saudara-saudaranya kana wa akhwatuha, tapi dia di bab tersendiri karena memiliki syarat-syarat khusus. Ya, itu adalah in, lata, in la hijaziyah, lata. Gitu kan? Contohnya dalam Al-Qur'an, inil kafiruna illa fi gurur. Ya. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam gurur. Ya, dalam tertipu, dalam ketipuan. Jadi in di sini nafi, in nafi. Biasanya in nafi itu suka diiringi dengan illa. Inil kafiruna illa fi gurur. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam kerugian atau dalam ketertipuan. Nah, jadi in nafiyah. Atau contoh yang lain, in aradna illal husna, tidaklah kami hendaki kecuali kebaikan. Nah, ini in
teman-temannya Laisa. Ya. Kemudian walid taukid dan juga dia berfungsi sebagai taukid. Yaitu adalah apabila in ini adalah zaidah tambahan. Jadi kalau in itu tambahan yang ditambahkan dalam suatu kalimat, maka dia berfungsi sebagai taukid. Ya. Contohnya seperti ma in zaidun qaimun. Ma-nya sendiri kan udah manafi. Kemudian ditambahkan in yang nafi lagi itu kan. Maka in di sini hanyalah zaidah tambahan. Fungsinya adalah taukid. Ma in qama zaidun, tidaklah zaid itu berdiri. Sama dengan ma in zaidun qaimun, tidaklah zaid itu berdiri. Sama dengan ma zaidun qaimun. Ya, jadi ma di sini zaidah tambahan. Kayak ma ra'aitu zaidan, kita tambahkan ma in ra'aitu zaidan. Ya, itu in. Kemudian huruf ketiga adalah au. Au di sini adalah au termasuk minal hurufi al-atifah, termasuk huruf atof. Yang mana au itu sebagai huruf atof ya memiliki makna yang pertama lisyak, ya, ragu-ragu. Ya, lisyak bermakna ragu-ragu dari mutakalim, orang yang berbicaranya. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka berkata, para pemuda yang ada di gua itu berkata, labithna, kami ini telah berdiam di sini yauman, satu hari, aw ba'da yaum, atau beberapa hari. Dia ragu. Au di sini bermakna lisyak, keraguan dari orang yang mengatakannya. Saya itu di sini apakah sudah sehari atau beberapa hari? Nah, itu makna yang pertama au, lisyak. Sebagaimana juga perkataannya seorang rawi. Contoh dalam suatu hadis, seorang rawi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillahi fahuwa abtar au aqta. Nah, di situ dikatakan abtar au aqta. Artinya seorang rawi yang meriwayatkannya ini ragu. Apakah lafadznya itu aqta, aqta ataukah abtar. Nah, itu contoh makna au pertama, lisyak, ragu. Seorang mutakalim ragu, apakah ini atau itu. Atau juga kita bisa katakan ma'adri, asal lama awadda'an. Aku juga nggak tahu apakah dia mengucapkan salam atau tidak, atau langsung meninggalkan. Ya, itu au pertama, yaitu bermakna lisyak. Yang kedua, walil ibham, ya, untuk menyamarkan alasami kepada pendengar. Mana au kedua itu bermakna menyamarkan bagi pendengar. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 24, ataha amruna lailan au naharon, dan datanglah perkara kami, yaitu azab, ya, lailan au naharon, malam ataupun siang. Di sini nggak mungkin lisyak, keraguan. Kenapa? Karena yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak mungkin kan ragu-ragu. Ya. Di sini Allah mengatakan lailan au naharon lil ibham, untuk memberikan samaran bagi pendengar. Artinya ingin menunjukkan bahwa azab itu ya bisa kapanpun datang, bisa siang, bisa malam. Gitu maksudnya. Jadi lil ibham, untuk memberikan kesamaran bagi pendengar. Ya. Kemudian juga walid takhir. Au juga itu bisa bermakna takhir, pilihan, untuk memilih antara dua hal. Baik pilihan ini tidak bisa digabungkan keduanya, ataupun bisa digabungkan. Ya. Kalau bisa digabungkan dua pilihan ini, seperti kita katakan jalis ma'al ulama, ya, au solihin, duduklah bersama para ulama atau orang-orang solih. Nah, ini kan pilihan, bisa digabungkan nggak? Artinya dua-duanya kita ambil, duduk sama ulama iya, duduk sama orang solih iya. Jawabannya bisa. Nah, ini contoh au untuk takhir, memilih yang bisa digabung, bisa diambil dua-duanya. Dan terkadang au itu bermakna takhir, pilihan yang tidak bisa digabung, harus memilih salah satu. Contoh, zawij Fatimata au Khadijata, nikahilah Fatimah atau Khadijah, dengan catatan Fatimah dan Khadijah ini saudari, kakak adik contohnya. Nah, ini kan nggak bisa digabungkan duanya,
tapi harus milih salah satu. Nah, ini contoh au litakhir, untuk memilih tetapi tidak bisa digabung. Ya. Kemudian walimut lakil jam'i, ya. Au juga itu bisa bermakna mutlakil jam'i. Mutlak hanya untuk dikumpulkan saja. Ya. Contohnya seperti kita katakan sumil itsnain awil khamis. Puasalah hari Senin atau Kamis. Nah, itu semata-mata ya mutlakil jam'i, menggabungkan kedua aja. Puasalah kamu Senin atau Kamis. Udah mutlakil jam'i, sekedar menggabungkan keduanya. Au juga bisa bermakna litaksim, untuk pembagian. Contoh kita katakan al kalimatu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satu ismun au fi'lun au harfun. Nah, ismun au fi'lun au harfun. Nah, itu litaksim, pembagian, bahwa isim, bahwa kata itu memang ada isim atau fi'il atau huruf. Ya. Wa bima'na ila, au juga bisa bermakna ila. Ya. Ini au yang menasobkan. Jadi kan ada 10 huruf yang menasobkan fi'il mudhari. Ya, di antaranya 4 menasobkan dengan dirinya sendiri dan 6 menasobkan dengan an yang disembunyikan. Termasuk yang menasobkan dengan an yang disembunyikan adalah au. Ya kan? Au apabila masuk ke dalam fi'il mudhari, ya, yang menasobkan, maka au itu bisa bermakna illa, kecuali, atau ila, ke. Udah belajar? Contoh kita mengatakan la'al zaman naka au taqdini. Ya. La'al zaman naka au taqdini, atau kalau ya au la'al zaman naka au taqdini haqqi. Aku akan membebankan kepada engkau. Au taqdiyani haqqi. Ai ila an taqdiyanihi, sampai engkau akan melunasinya. Gitu. Jadi au di sini bermakna ila. Itu di pembahasan ini huruf-huruf yang menasobkan fi'il mudhari. Jadi au itu bisa bermakna ila, ke, atau illa, kecuali. Kayak kalau kecuali itu kayak gini. Apa? Aslim au aqtulaka. Masuklah Islam au aqtulaka. Ai aslim illa aqtulaka. Masuklah Islam, jika tidak aku akan membunuhmu. Begitu. Nah, termasuk bisa bermakna ila. Ya, bisa bermakna ila. Terakhir walil idrob. Ya. Au juga itu bisa bermakna lil idrob. Idrob itu kalau bahasa Indonesianya tetapi. Afwan, tetapi, bahkan lil idrob itu bahkan. Kayak bal sama. Bal itu bisa bermakna lil idrob, yaitu bahkan. Kalau bahasa Indonesianya bahkan. Seperti Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus kepadanya ila mi'ati alfin. Ya. Dan kami utus kepadanya sekitar 100 ribu, ya. Aw yazidun, bahkan lebih daripada itu. Ya, jadi itu mana idrob. Ya. Jadi bahkan. Contohnya tadi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus kepadanya 100 ribu, bahkan yazidun, lebih daripada itu. Sampai sini ditanyakan dulu tentang huruf-huruf tadi. Ya, Ustaz. Mengenai yang huruf in ini, Ustaz. Jadi kan kalau di
nahwu kan kita lihat kan dia ini kan apa namanya tuh dia masuk dalam ma, la, in dan lata yang diserupakan dengan laisa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya in zaidun qaimun ini sebenarnya kan dia in zaidun qaiman Ustaz ya. Jadi kan dia kan apa namanya patah apa nasab juga bentuknya. Benar ya Ustaz? Jadi jadi yang maksud saya yang agak yang masih bingung itu adalah bagaimana menandakan huruf in ini dia beramal seperti laisa juga Ustaz. Ya, kalau in yang beramal seperti laisa itu dia diiringi dengan illa di setelahnya. Ya. Jadi inil kafiruna illa fi gurur. Kalau in yang menasobkan itu biasanya di khobarnya ada lamnya. Ya, ada lamnya. Seperti in zaidan laqaimun. Nah, itu namanya in mukhaffafah minats tsakilah. Asalnya inna, kemudian innahu, kemudian inhu, kemudian in, hu-nya dibuang. Nah, kalau itu in mukhaffafah minas sakilah. Kalau yang ini innya in nafi. Ya, in nafi yang beramal seperti laisa dan seperti laisa. Ya. Oh, jadi dia walaupun yang apa namanya yang in beramal seperti laisa walaupun bentuknya in nafi pasti bisa ditandai dengan keberadaan ila itu Ustaz. Ya, biasanya. Sebagaimana ma hijazi kan ma hadza basyara. Nah, itu ma laisa sama. Ma hijazi, ma hadza basyara. Basyara nasab karena khobar ma. Nah, kalau in juga sama, tapi dia biasanya beramalnya ada illa. Ada illa. In aradna illal husna, inil kafiruna illa fi gurur. Nah, seperti itu. Nah, itu ada di Alfiyah. Yang lebih jauhnya itu ya, pembahasannya itu ada di Alfiyah. Sedangkan kalau in mukhaffafah minas sakilah ya, yang inna itu khobarnya ada lamnya. Jadi kayak in zaidan laqaimun. Ya, kalau nggak ada lamnya biasanya tidak beramal. Gitu. Paham Ustaz. Afwan. Yang lain? Nah, ini nanti kita penting memahami huruf-huruf ini karena ini nanti berfaedah dalam istinbat ya, dalam penggalian hukum. In syartiyah utamanya ya, au juga sama. Ya, sangat berfaedah karena nanti au itu kan berfaedah terkait dengan fardu al-mukhayyar ya. Kewajiban yang dipilih. Itu juga sama dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa ai bil fathi wa takhfif. Ai dengan difatahkan dan di takhfif, tidak ditasydid. Ya. Li tafsir itu berbeda li tafsir. Jadi ai, ya, ai sukun, ai difatahkan dan takhfif li tafsir. Ya, kayak contohnya ja'a rajulun ai Muhammadun. Nah, maka itu fungsinya li tafsir, hanya untuk menafsirkan kata sebelumnya. Kita katakan indi asjadun ay zahabun. Aku punya asjad ay yaitu zahabun, emas. Ya, maka dia posisinya nanti sebagai badal atau atof bayan. Bisa juga dia tafsir terhadap jumlah sebelumnya, bisa juga. Jadi dia boleh menjadi tafsir atas mufrad, boleh juga tafsir atas jumlah. Dalam suatu syair dikatakan watarmiyanani bitarfi ay anta muznib watakli nani lakinna iyyaki la aqli. Nah, kalimat anta muznib katanya tafsir atas kalimat sebelumnya itu watarmiyanani bitarfi. Jadi dia engkau ya menghujani aku bitarfi dengan mata. Maksudnya melihat aku dengan mata yang penuh curiga. Ya.
Kenapa sih? Ai anta mudznib, karena sebab engkau orang yang pendosa, begitu. Jadi kata anta mudznib, engkau pendosa adalah penafsiran dari kalimat sebelumnya yang mana dia memandangi aku dengan mata yang penuh curiga. Atau kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu, tanzurina ilayya nadhara mughdabin wa la yakunu dzalika illa an dzanbin. Kamu wahai perempuan melihat kepadaku dengan pandangan penuh amarah dan tidaklah hal tersebut kecuali karena dosa. Gitu. Itu ayat yang pertama. Kemudian wali nida'il ba'id fil asah. Dan menurut pendapat yang sahih, ai juga itu bisa digunakan untuk nida, panggilan jauh. Kalau dia digunakan untuk nida dekat, maka itu majaz. Ya sebagaimana kalau ada huruf nida ya itu kan huruf nida yang jauh ya rojul. Itu jauh. Atau kayak seperti a itu nida qarib, a zaidu, wahai Zaid. Kalau digunakan untuk sesuatu yang jauh, maka itu majas. Itu aja intinya. Kalau huruf nida digunakan untuk jauh tapi malah digunakan untuk dekat, berarti majas. Begitu juga sebaliknya. Seperti seorang perempuan yang dilecehkan di Amuriah oleh seorang tentara Romawi kan, terus dia berkata mu'tasimu, gitu kan. Padahal Hamzah itu nida untuk qarib. Dia di Amuriah, Mu'tasim di Baghdad. Nah, itu tujuan. Itu majas berarti. Fungsinya adalah menunjukkan dia sangat-sangat butuh pertolongan. Sampai-sampai dia menggunakan nida qarib yang menunjukkan sangat-sangat butuh pertolongan. Jadi ai itu juga nida lil ba'id. Di ai Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi kalau panggilan itu sesuai dengan hurufnya ya. Kalau hurufnya pendek berarti untuk dekat. Muhammadu. Kalau panjang kayak ya berarti untuk jauh. Ya Muhammadu. Nah gitu. Kemudian wabit tasdid dan ditasdidkan ayun ya ditasdidkan li syarti itu berfungsi untuk syarat. Ya. Kayak ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Atau kayak ayyama tad'u falahu asmaul husna. Ayyama tad'u. Nama apapun yang engkau doakan falahu asmaul husna. Maka Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ini ay syartiyah. Atau contohnya yang lebih gampang seperti ayyu rajulin qaimin atau ayyu kitabin taqra aqra. Ayya kitabin taqra aqra. Buku apapun yang kau baca aku baca. Nah itu ay syartiyah. Walil istifham. Ay juga bisa untuk istifham ya. Ayun ya. Untuk istifham. Ayyu kitabin taqra. Buku apa yang kau baca? Dalam Al-Quran, ayyukum zadat suhadhihi imana. Di manakah di antara kalian yang hal ini bisa menambah keimanan? Ya. Kemudian wa mausulatan. Ayun juga bisa berfungsi sebagai mausulah. Isi mausul. Karena isi mausul kan dibagi dua ya. Ada isi mausul mushtarak, ada isi mausul gairu mushtarak. Yang disebut dengan isi mausul gairu mushtarak artinya dia wajib kalau isi mausulnya mudzakar lagi si domirnya. Itu ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Itu isi mausul gair mushtarak. Ada yang namanya isim mausul mushtarak. Yang disebut mushtarak artinya domir yang kembali kepadanya boleh mufrad, boleh musanna, boleh jama', boleh mudzakar, boleh muannas, terserah. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kurang lebih. Itu ada ma, ada man, ada ai, yang ini yang kita bahas, dan ada alif lam. Tapi alif lam itu khusus hanya masuk ke dalam isim fa'il dan isim maf'ul. Kayak ja'ad dharibu ai ja'alladzi dharibu. Ja'alladzi yadribu. Dan ada zu ingda banin tamim. Itu. Nah, ayun itu juga termasuk isim mausul gairu mushtarak. Ya, gairu mushtarak. Contoh dalam Al-Qur'an, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad." Dan dia hukumnya mabni dalam satu kondisi mabninya. Dia ada 4 kondisi dan satu kondisi mabni dhammah.
Kapan itu mabni dhammah? Mabni dhammah itu apabila dia idhofat dan dibuang eh, mubtadanya. Bahasanya apa sih? Dibuang mubtada dari jumlah silahnya. Kayak ayyuhum asyadda. Harusnya kan ayyahum karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih dari lanan zi'anna. Cuman karena dia idhofat dan dibuang awal kalimat jumlah silahnya, maka dia mabni. Nah, selain kondisi ini maka dia mu'rab. Ya, selain kondisi ini maka dia mu'rab. Yang mu'rab itu gimana? Dia tidak idhofat contohnya, atau dia idhofat disebutkan awal kalimatnya, atau dia idhofat khobarnya dibuang, maka itu mabni. Kalau seandainya kita katakan di luar Al-Qur'an ya, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum huwa asyaddu. Nah, itu mu'rab karena disebutkan ayyahum huwa asyaddu. Atau dibuang si khobarnya min kulli syi'atin ayyahum huwa. Itu juga sama mu'rab. Atau tidak idhofat. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyan huwa asyaddu. Itu juga sama mu'rab. Pokoknya yang mabni itu cuma satu keadaan, dia idhofat dan tidak disebutkan awal kalimat dari jumlah silahnya, maka dia mabni dhammah. Selain itu mu'rab. Wadalatan ala kamalin, dan menunjukkan atas kesempurnaan. Bi an takuna sifatan linakiratin, yaitu kalau dia menunjukkan, kalau dia menjadi sifat atas nakiro au halan min ma'rifatin, atau hal dari ma'rifat, maka dia menunjukkan kesempurnaan. Contoh, marartu bi rajulin ayyu rajulin. Marartu bi rajulin ayyi rajulin. Artinya aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki. Nah, ini kita sering bacalah dalam teks kalimat di kitab ya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan apabila dia menjadi sifat dari nakiroh sebelumnya. Marartu bi rajulin ayyi rajulin. Artinya aku melewati seorang laki-laki yang betul-betul laki-laki. Yaitu ay kamilin fi sifati rujulia, yaitu yang memiliki kesempurnaan dalam sifat kelelakian. Ya. Atau dia berposisi sebagai hal kalau dia sebelumnya ma'rifat. Ya, kalau tadi kan sifat karena sebelumnya nakiroh, rojulin. Kalau contohnya yang ma'rifat, marartu bi zaidin, ya, ayya rojulin. Marartu bi zaidin ayya rojulin. Artinya aku melewati seorang Zaid yang betul-betul dia adalah seorang laki-laki. Ini contoh menunjukkan atas kesempurnaan. Yang terakhir wawu selatan, dan dia sebagai penyambung linidai mafihi al, untuk nida yang di dalamnya ada alif lam. Ya, kayak kita kan kalau ingin memanggil al muslimu, gak bisa langsung ya al muslimu, tapi apa? Ya ayyuhal muslimu. Muslimah al muslimatu kita nggak bisa ya al muslimatu, tapi ya ayyatuhal muslimatu. Jadi ay di sini sebagai penyambung antara nida dengan munada yang ada alif lamnya. Dan dia berposisi di sini sebagai munada ya. Jadi kalau ya ayyuhal muslimu, ya-nya huruf nida mabni ala sukun. Ya, ayyu itu munada mabni. Dhammah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya ayyuha, hanya harfu tanbih mabni ala sukun. Al muslimunya marfu. Ya, karena dia menjadi badal dari ayyu. Nah, itu huruf ayyun. Ada yang tanyakan dulu? Iya, Ustadz masih belum paham ini Ustadz yang masalah ayah ini Ustadz, setelah dia nakira dan ma'rifah ini, dia kenapa dia fathah, ini dia mu'rab Ustadz ya? Ini mabni yang dicontoh. Yang tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Itu mabni. Ya, yang di ini Ustadz, yang di marartu bi rajulin Ustadz. Ya itu mu'rab ya kan? Iya, kalau itu mu'rab. Terus kenapa nasab Ustaz? Atau yang mana? Yang ini marartu bi rajulin ayya. Ayyi rajulin. Oh, ini ayyi Ustaz ya? Afwan. Ayyi di bawah tasydid. Oh iya. Ini kita masih mencapai. Sekal Ustaz. Afwan. Baik.
Kalau yang pertama marartu bi rajulin ayyi, dia harus ikut majrur karena dia sifat dari nakiroh. Sedangkan yang kedua marartu bi zaidin ayya fathah. Kenapa? Hal. Dia nasab karena hal. Kalau sebelumnya nakiroh maka aynya jadi sifat. Kalau sebelumnya ma'rifat maka aynya jadi hal. Maka dia nasab. Marartu bi zaidin ayya rajulin. Karena aynya sebagai hal. Oke. Ya makanya anak bingung Ustaz. Jadi ada salahnya pakainya di kitab ini Ustaz. Jadi di atas itu kalau dia fathah juga padahal ikutin sebagai sifat rajulin. Seharusnya ayyi Ustaz ya. Ya, betul. Ayyi karena dia sifat dari kata rajul. Ya kalau tidak ada saya cukupkan di sini dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti Selasa depan masuk ke id, masuk huruf id ya, id. Ini soalnya masih belum enak ini tenggorokannya, masih batuk-batuk terus. Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Kita tadi sudah dapat idzan, in, au, kemudian ai dan ayun. Ya. Ini semua harus dikuasai karena memang nanti dalam masalah istinbatul ahkam ketika masuk ke dalam bab dalalatul alfaz itu ini semuanya kepake. Ya. Kayak ai-nya syarat, ai-nya ini, ai-nya apa itu semuanya akan kepake. Karena nanti seorang faqih tidak boleh melewatkan sedikit pun kemungkinan yang ada di dalam suatu teks itu yang bisa diistinbat. Nah, dan kita banyaknya bermain di kaidah bahasa. Kalau istinbat itu kaidah bahasa dan kaidah usul gitu aja terus dilihat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naqtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.